Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia. Di sini saya akan menerangkan terkait tindakan kelas yang sudah saya lakukan, terutama di kegiatan PLP yang sudah saya laksanakan. Nah, jadi tindakan kelas yang sudah saya lakukan itu saya susun dalam sebuah proposal yang berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Multimedia untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 12 MAN 1 Cirebon. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah karena seperti yang saya lihat di lapangan ketika melakukan PLP, permasalahan yang paling urgen dan mendesak menurut saya itu terkait dengan kemampuan berpikir kritis siswanya. Nah, dalam hal itu seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah itu kebanyakan kita itu hanya mengedepankan kemampuan kognitif saja, namun melupakan indikator-indikator lainnya seperti kemampuan berpikir kritis, kemudian proses sains, keterampilan proses sains, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya berdasar karena sebelum saya melakukan tindakan kelas ini, saya melakukan sebuah pretest dulu ya, dan didapatkan nilai ketuntasannya itu sebesar 66%, yaitu di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata nilai ketuntasan. Jadi nilai ulangan harian siswa ini belum mencapai KKM. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya berupaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu pada konsep atau pada materi pembelajaran sel ini dengan metode discovery learning yang berbantuan multimedia. Nah, adapun strategi metode discovery learning ini diambil karena saya yakin bahwa discovery learning ini sangat berguna untuk memperbaiki terkait dengan peningkatan kualitas. Karena dilihat dari langkah-langkahnya saja, langkah-langkah pembelajaran itu kan terdiri dari stimulation ya. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan, kemudian ada problem statement, kemudian setelah itu ada juga data collection, kemudian data processing, dan juga ada verification ya. Nah, jadi tahapan-tahapan itu adalah tahapan yang sangat baik untuk menunjang kemampuan berpikir kritis. Nah, adapun di samping menerapkan model tersebut, saya juga dibantu dengan menerapkan multimedia seperti modul, kemudian LKS, adapun kuisis atau yang berbasis ICT ya, kemudian ada juga PPT interaktif, kemudian juga modul alat peraga dan juga LKS. Nah, jadi itu merupakan salah satu latar belakangnya mengapa saya memilih untuk melakukan tindakan tersebut di dalam kelas yang saya kelola. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran discovery learning ini yang berbantuan multimedia ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian adapun tujuannya yaitu tentu saja untuk mengetahui ya pengaruhnya itu model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa itu sampai mana. Kemudian di sini ada manfaatnya bagi siswa tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, kemudian juga agar mencapai standar kompetisi dan standar dasar mata pelajaran ataupun tujuan pembelajaran secara optimal. Untuk guru yaitu untuk mempermudah ya untuk memberikan informasi dan juga mempermudah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian untuk sekolah tentunya model pembelajaran ini bisa juga sebagai alternatif ya untuk meningkatkan berpikir kritis siswa, terutama pada mata pelajaran biologi. Nah, adapun kita masuk kepada metode ya. Nah, metode pada penelitian tindakan kelas ini saya lakukan di MAN 1 Cirebon dengan subjeknya itu kelas 12 ya, kelas 12 IPA sebanyak 40 peserta. Adapun jenis penelitian yang dilakukannya itu action research, yaitu penelitian dilakukan oleh
seseorang yang sedang bekerja mengenai apa yang ia laksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru, tentunya oleh gurunya sendiri, yaitu saya. Kemudian dilakukan juga melalui refleksi diri yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Nah, adapun indikator keberhasilannya itu dinilai dari setiap tahapan siklus. Nah, jadi di sini saya melakukan 2 kali siklus dengan adapun kemampuan kognitifnya itu diukurnya itu berdasarkan ketuntasan minimal sekitar 75 ya, berdasarkan sebagai acuannya. Kemudian adapun siklusnya itu berupa kegiatan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga refleksi. Nah, adapun kegiatan siklus yang pertama itu dijadikan acuan ya untuk siklus selanjutnya. Kemudian dalam setiap siklus itu ada 2 kali tatap muka, yaitu waktunya itu sekitar 2 kali 45 menit. Kemudian datanya itu diambil dengan teknik observasi, kemudian observasinya itu pada saat melakukan pembelajaran. Kemudian pengamatan aktivitas guru dan juga siswa. Kemudian setelah itu diambil dari nilai ulangan harian. Nah, adapun teknik analisanya itu dilakukan dengan analisis deskriptif engage ya, yaitu menggunakan uji perbedaan dan rata, pretest, dan post-test. Nah, analisis engage ini dilakukan dari setiap indikator untuk indikator berpikir kritis. Nah, sehingga akan didapatkan di situ perbedaan dari peningkatan berpikir kritis sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, adapun rumus engage-nya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada hasil penelitian ya. Nah, di sini dilihat pada tabel pengamatan pada 2 siklus ya. Nah, di sini ada 2 kali tatap muka dengan waktu 2 kali 45 menit. Di sini ada beberapa yang kita amati ya dari setiap siklusnya, yaitu yang pertama itu ada memperhatikan penjelasan guru. Nah, di sini nilai jumlahnya baik karena dilihat dari rentang nilainya ya. Pada siklus pertama 4, kemudian siklus selanjutnya ada yang 5. Nah, kemudian selanjutnya pengamatan, adapun skala 5 itu, nah adapun di sini adalah merupakan pembagian kelompok ya. 4, 5 itu merupakan nama-nama kelompok. Jadi siswa itu dibagi menjadi 5 kelompok, dimana pada performa kelompok yang terbaik itu ditunjukkan oleh kelompok 4. Nah, dari hasil pengamatan observasi guru itu selama pembelajaran itu bisa dilihat dalam tabel ya. Nah, jadi ini kelompok 4 itu sangat dominan ya. Di setiap siklusnya dia memperhatikan penjelasan guru, kemudian juga banyak aktif mencari konsep pada literatur, kemudian juga aktif berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya. Nah, kemudian juga di situ yang dominan itu yang poin 5, percaya diri menjawab pertanyaan, itu dominan dari kelompok 2. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut kepada tabel yang kedua. Nah, ini adalah tabel pengamatan guru selama pembelajaran pada siklus yang pertama ya. Nah, jadi guru itu pada siklus pertama itu tentu melakukan apersepsi ya. Melakukan apersepsi, kemudian menginformasikan tujuan pembelajaran, kemudian penjelasan metode, sampai pada poin 10 ya. Dan itu semuanya terpenuhi. Nah, hasil penelitian ini memberikan perubahan skor prestasi belajar siswa pada siklus. Jadi dari 19 siswa itu sudah ada yang di bawah KKM, yaitu 75 nilainya,
Nah, pada siklus kedua itu terdapat hanya 2 siswa yang belum tuntas. Nah, terdapat peningkatan di sini. Dia nilai tuntasannya itu 52,5% menjadi 95%. Dengan rata-rata di siklus 1 itu sebesar 70. Nah, pada siklus 1 dan pada siklus 2 itu berubah menjadi 82. Adapun nilai rata-ratanya bisa disajikan di sini. Nah, rentang nilainya pada kegiatan yang diamati. Jadi rentang nilai itu ada 49 sampai 52 itu di siklus 1 itu hanya 2 orang. Kemudian ya, yang nilainya 59 sampai 68 itu 9 orang, dan 69 sampai 78 itu di siklus 1 ada 20 orang, dan siklus 2 itu ada 2 orang. Kemudian 79 sampai 88 di siklus 1 hanya 9 orang, dan siklus 2 25. Kemudian di nilai 89 sampai 98 siklus 1 tidak ada, dan siklus 2 10 orang. Nah, dari peningkatan nilai ulangan harian ini bisa menunjukkan bahwa siswa itu menjadi belajar itu lebih efektif dan juga lebih memahami tentunya terkait dengan materi pembelajaran sel dengan sebelum adanya tindakan. Nah, karena dilihat materi kelas 12 ini banyak yang abstrak, tentu peran multimedia ini sangat berguna ya untuk menyampaikan konsep-konsep yang abstrak tersebut, terutama dalam penyampaian melalui video, melalui gambar, PPT, ataupun dengan melakukan praktikum. Nah, di sini ada hasil keterampilan berpikirnya pada siklus 1 dan 2. Nah, di sini siswa itu bisa memberikan argumen, kemudian dia juga bisa melakukan overview. Nah, di sini ada grafik ya, grafik peningkatan keterampilan berpikir siswanya. Dokumennya agak rusak ya karena ini dikonvert ke HP. Kalau di laptop insya Allah benar. Nah, dari grafik-grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis itu pada semua indikatornya itu dicapai dengan nilai normalisasi gain ya sebesar 0,78 atau juga bisa dikategorikan tinggi. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan berpikir kritis tertinggi itu tercapai pada indikator mengenal masalah dengan nilai gain itu 0,94. Kemudian peningkatan berpikir kritis terendah itu dicapai pada indikator memutuskan dan melaksanakan dengan nilai 0,71 dengan kriteria tinggi. Kemudian nilai proporsi post-test tertinggi itu pada mengenal masalah itu 95,1. Nah, jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis yang dibelajarkan itu dengan model Discover ini berbantuan media sosial itu, berbantuan multimedia pada materi pembelajaran sel ini diketahui menghasilkan menghasilkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Nah, jadi hal ini sangat baik ya jika kita terapkan di kelas. Nah, mungkin kesimpulannya penerapan model Discovery Learning ini tentu meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kemampuan berpikir kritisnya. Nah, adapun terdapat hasil peningkatannya itu pada kelas 12 MIPA 5 ini dalam penelitian dengan 2 siklus ya, siklus yang pertama dan siklus kedua. Adapun terdapat perubahan yang positif pada karakter siswa tersebut dan juga keterlibatan yang aktif sebetulnya selama pembelajaran. Nah, siswa itu menjadi lebih termotivasi belajar, kemudian sikapnya itu menjadi kooperatif, lebih senang untuk bekerja sama ya. Kemudian kepercayaan dirinya juga meningkat setelah melakukan siklus yang kedua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.